Halo guys, balik lagi di channel Investor Fundamental. Kali ini gue mau bahas kenapa perusahaan kecil lebih menguntungkan untuk kita invest di sana. Nah, poin pertama yang gue mau sampaikan ke kalian adalah di bursa ini kan ada perusahaan, ada banyak ya. Ada yang perusahaan yang besar atau blue chip, ada yang perusahaan lagi masih berkembang yang biasa-biasa aja ya, bisa dibilang perusahaan kecil, dan ada perusahaan yang emang kurang baik yang bisa disebut perusahaan gorengan nih. Sahamnya bisa digoreng-goreng gitu, makanya disebut gorengan. Nah, tadi gue bilang di awal perusahaan kecil lebih menguntungkan dari perusahaan besar. Kenapa? Simpelnya perusahaan kecil itu masih bertumbuh, masih berkembang, bisnisnya masih growing. Perusahaan besar juga masih growing sih, tapi bedanya sini, gue kasih analogi ya. Misalkan ini perusahaan besar, levelnya udah jauh kan. Ini perusahaan kecil tuh masih punya peluang buat tumbuh sampai ke perusahaan besar. Jadi kan gapnya gede tuh, dia masih ada peluang buat tumbuh supaya menjadi perusahaan besar. Kalau perusahaan besar yang tadi udah di atas, kan dia nggak mungkin tumbuhnya langsung gede banget. Dia tumbuhnya tuh pelan-pelan, naik sedikit, tapi tetap growing. Bedanya di sana. Kalau perusahaan kecil kan tadi naiknya langsung bisa gede, karena mereka masih growing perusahaannya. Atau enggak sekecil-kecilnya juga, pasti mereka ada progres dan bisa jadi perusahaan besar. Sedangkan kalau perusahaan besar, mereka nggak bisa, progres mereka tuh nggak bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ya mereka progresnya tuh sedikit demi sedikit, karena memang perusahaan juga udah besar, jadi mereka akan growing tapi secara bertahap. Makanya perusahaan kecil itu lebih menguntungkan. Nah, apakah investasi di perusahaan kecil itu aman? Pasti ada yang nanya gitu kan. Nah, menurut gua kalau investasi di perusahaan kecil malah lebih beresiko kadang, karena nggak semua perusahaan kecil yang ada di bursa itu bagus. Sebagiannya kan perusahaannya gorengan. Makanya penting banget lu harus bisa baca laporan keuangan sama baca annual report, supaya lu tahu perusahaan mana yang bagus dan lu nggak salah beli saham. Kalau kita perhitungkan secara keamanan, pasti lebih aman perusahaan besar, karena ya sudah terbukti. Kita tarik balik lah ke tahun Covid, tahun 2000, mulai 19, 20 sampai 21 dan 22 awal. Kita bandingin perusahaan besar sama perusahaan kecil. Teman-teman bisa lihat sendiri di harga sahamnya sama perusahaannya. Harga sahamnya bisa lihat dari TradingView. Perusahaan besar cenderung lebih stabil dan nggak begitu terpuruk saat Covid. Secara bisnis dan juga secara harga saham. Contohnya ya kayak perusahaan yang teman-teman tahu lah, kayak BCA, BRI, Astra Internasional dan lain sebagainya. Mereka harganya nggak begitu jatuh waktu pandemi Covid. Yang titik terendahnya tuh 2020 Maret 2020 yang gue tahu ya. Perusahaan kecil di tahun-tahun itu emang pada nyatanya lebih jatuh harganya. Emang berarti terbukti kan yang gue bilang, perusahaan kecil nggak selalu, investasi di perusahaan kecil nggak begitu aman, malah kadang lebih beresiko. Tapi kalau kita lihat setelah pemulihan ekonomi mulai tahun 2022 awal sampai akhir 2022, teman-teman lihat sendiri perusahaan yang harga sahamnya naik lebih tinggi adalah perusahaan yang memang perusahaan kecil, bukan perusahaan besar. Yang perusahaan yang bisa Badger bahkan multi Badger itu rata-rata perusahaan kecil. Jangan bisa bandingin aja gimana perusahaan blue chip dan perusahaan kecil di industri yang sejenis di sektor yang sama, harga sahamnya kenaikannya lebih tinggi yang perusahaan kecil, karena mereka jatuhnya juga kan lebih dalam dan mereka bisa growing. Kalau perusahaan besar naiknya nggak begitu gede, karena mereka cenderung stabil waktu pandemi, hanya turun sebagian harga sahamnya maupun dari segi bisnisnya. Nah, kalau teman-teman emang ngincar keamanan, ya jelas perusahaan besar lebih aman buat diinvest. Tapi kalau teman-teman ngincar cuan yang gede, teman-teman belilah perusahaan kecil. Itulah 2 poin tadi yang menurut gue penting. Kalau teman-teman mengincar keamanan, belilah perusahaan besar. Kalau mengincar cuan yang gede, belilah perusahaan kecil. Sekian aja dari video gue. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bagiin ke teman-teman kalian. Semoga video gue kali ini bermanfaat.